mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Dalam satu waktu terjadi suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan berkenan kepada Daud, roh Tuhan itu memenuhi Daud. Sebaliknya karena Saul nggak taat, roh Tuhan itu meninggalkan Saul. Yang masuk roh apa? Ngeri, Pak. Ingat baik-baik. Kalau Roh Kudus itu nggak fulfill dalam hidupmu, kalau Roh Kudus nggak memenuhi mencengkram hidupmu, maka roh jahat mudah sekali mengoperasi dari hidupmu. Gampang kok. Hanya perlu taat aja. Ayo kalau nggak percaya, Anda kompromi aja. Kompromi aja. Pakai handphonemu kompromi malam-malam. Betul? Habis engkau baca firman Tuhan, lihat YouTube. Betul? Lihat YouTube firman Tuhan. Tiba-tiba selang keluar YouTube yang model macam-macam. Kemudian Anda kompromi, Anda baca itu. Kira-kira gimana Roh Kudus? Ingat baik-baik loh. Roh Kudus beda sama dulu. Dulu berkuasa. Hari ini apa? Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita sebagai jaminan, Pak. Nggak main-main ya. Gimana rasanya hari ini Anda tinggal di rumah seseorang, kemudian orang itu melakukan dosa di depan Anda. Gimana, apa Anda tahan? Anda dipaksa untuk melihat atau menerima sesuatu yang Anda gak suka. Itu disebut mendukakan Roh Kudus. Mulai saat ini hormati Roh Kudus. Lebih lagi, engkau dengar suaranya soft pagi-pagi, Roh Kudus pasti membangunkan kita, Pak Cep. Pasti selalu ada lagu baru setiap pagi. Apalagi kalau WL singer-singer ini. Pasti Bu Fani, pasti Desi semua. Ya Pak Siska, Pak Siska. Pak Sasmita, saya Pak Siska. Salah ngomong. Ini Roh Kudus lagi bekerja, hati-hati. Pagi-pagi itu Bu Kenny gini, pasti Bu nyanyi lagu rohani. Betul nggak Bu Sherry? Benar nggak? Ayo saya tanya. Semua pagi-pagi bangun lagunya apa? Pasti lagu rohani. Pasti lagu rohani. Waktu Anda dibangunkan itu tadi, Anda bangun nggak? Itu ketaatan. Nggak semuanya bangun, Pak. Karena tidur lebih enak. Tidur pasti lebih enak. Padahal saat itu Roh Kudus nyanyi di tengah-tengah Anda pagi-pagi itu. Dia mau bangun Sas, ayo. Come on, fellowship. Jam 3 itu berat-beratnya orang. Itu saat-saat terintim yang terbaik. Tuhan bersama kamu. Bangun sebentar, nikmati dia. Nanti Anda akan diinvasi dari surga itu kayak berbagai macam knowledge, pengetahuan, rema, hal-hal yang baru, penyingkapan, hikmat yang kau gak pernah bisa belajar sebelumnya. Tiba-tiba ting, ting, ting. Kayak yang dialami Bu Eli tadi itu. Loh, beliau gak sekolah teologi, saudara. Tapi dari mana bisa mendapat hikmat? Roh Kudus yang bekerja. Betul gak ini, Pak? Kalau Roh Kudus bicara sama Anda, taati. Waktu Anda marah sama orang gimana? Keselnya. Saya bisa bayangin Bu Eli itu, kita nggak pernah ngalami itu. Istri saya ini baik-baik sama saya. Saya juga baik-baik, kita win-win solution, saudara. Artinya begini, kalau orang pernah itu sakitnya itu luar biasa, Pak. Kalau Roh Kudus bilang, udahlah, ampuni aja. Itu udah gampang. Ngomong gini gampang, melakukannya nggak gampang. Makanya kenapa saya lihat Bu Eli hari ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia bisa mengalahkan dirinya sendiri dan tak mau mentaati Tuhan. Amin. Kalau engkau juga bisa melakukan hal yang sama, Tuhan pasti pakai hidupmu luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Ini saudara, jadi kalau zaman dulu ditinggal, Saul ditinggal rohnya Tuhan, tidak mau situ lagi. Roh jahat masuk. Sejak itu Saul seorang raja, Pak Jack, kerjanya bukan kayak raja, kerjanya kayak orang apa? Kayak orang mainan, ngejar-ngejar Daud, terus tiap hari nggak ngurusin negara. Ujung-ujungnya hidupnya apa? Bunuh diri. Ketika roh Tuhan di dalam dirimu, engkau akan dibuat degradrasi, turun, sampai engkau nggak bernilai. Tapi Daud bersama roh Tuhan di tengah-tengah dikejar, di tengah-tengah masalah, ditekan, ditombak, diserang, dijebak, tetap kalau roh Tuhan menyertai saudara, apapun masalahmu, Tuhan yang menjadikan engkau lebih dari yang menang. Amin. Jadi yang menentukan kita menang atau kalah itu bukan diri kita. Siapa di dalam dirimu, itu yang menentukan yang menang. Kalau Roh Kudus dalam dirimu, pasti